undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau muji Tuhan dengan semangat. Gerakan semua badannya, kita mau nyanyi duduk di kaki Yesus. Semangat ya pakai gerakannya ya.
adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Kakak harap masih tetap luar biasa. Nah, kita tadi sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bernyanyi buat Tuhan. Saatnya kita mau dengar firman Tuhan lagi. Haleluya. Nah, ayo adik-adik, kita buka Alkitab kita. Kita mau baca firman Tuhan hari ini. Kita buka di dalam kitab Amsal. Kitab Amsal pasal yang ke-28 ayat 13. Ya. Cari kitab Amsal pasal yang ke-28 ayatnya ke-13. Kita mau baca sama-sama ya. Kita baca, adik-adik baca dari rumah, kakak baca dari sini. Oke? Sama-sama. Dalam hitungan ketiga. Amsal 28 ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Haleluya. Lagi ya, kakak bacakan buat adik-adik. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Pelanggaran itu sama artinya dengan kesalahan. Jadi firman Tuhan hari ini kakak mau kasih judul berani mengakui kesalahan. Nah, adik-adik, siapa yang berani mengakui kesalahan? Atau siapa yang paling takut kalau udah bikin salah? Nah, pasti semua orang takut yang namanya kalau kita habis bikin salah. Kalau kita nggak takut, kayaknya nggak bagus deh. Tapi pasti semua kan rasa takut ya kalau bikin salah. Misalnya kita nyontek, bohongin mama, bohongin papa, atau hal-hal yang lain yang tidak baik yang kita lakukan, pasti kita akan rasa nggak tenang, ketakutan. Nah, firman Tuhan juga di sini ternyata bahwa Tuhan tidak suka kepada orang yang tidak berani mengakui kesalahan. Di sini dikatakan orang yang berani mengakui pelanggaran atau kesalahannya akan disayangi. Jadi adik-adik, kalau kita mau disayangi Tuhan, ayo kita mau akui setiap kesalahan kita. Nah, cerita pada hari ini kakak ambil dari cerita Om Yunus. Nah, kakak yakin semua udah pada tahu kan? Pada suatu kali Yunus dikasih tugas sama Tuhan. Tugas apa ya? Disuruh pergi ke Niniwe. Tapi bukannya pergi ke Niniwe, dia nggak taat. Dia nggak mau pergi ke Niniwe, dia malah pergi berencana naik kapal untuk pergi ke sebuah kota yang bernama Tarsus. Nah, Yunus nggak taat pertama. Lalu setelah itu sudah dia beli tiket, dia naik kapal, dia melakukan perjalanan di kapal itu, dia pikir semua baik-baik saja, tapi ternyata tidak seperti itu ya. Yunus mengantuk selama perjalanan di kapal itu. Tiba-tiba dia mengantuk, lalu bobo, nyenyak sekali ya. Yunus merasa ngantuk, lalu dia tidur dengan nyenyak sekali. Tetapi dalam waktu itu juga Tuhan mendatangkan angin yang sangat besar di laut dan menimpa kapal yang dinaiki oleh Yunus dan awak-awak dan penumpang-penumpang yang lain, sehingga kapal itu bergoyang-goyang dengan hebat dan hampir tenggelam. Nah, pemimpin di kapal itu atau Pak Nahkoda bingung, udah panik. Semua awak, semua penumpang udah panik. Waduh, bagaimana ini? Kapal kita akan tenggelam. Apa yang harus kita lakukan ya? Mereka buang semua bongkar muat barang-barang yang ada di kapal itu. Mereka lakukan segala hal untuk bisa menyelamatkan kapal itu agar tidak tenggelam. Tiba-tiba orang kaget. Waduh, itu kok ada orang masih tidur aja? Mereka membangunkan Yunus. Pak, bangun Pak. Pak Yunus ya? Pak Yunus bangun, kapal kita akan tenggelam. Wah, dengan paniknya orang-orang pada saat itu. Tetapi Yunus malah asik-asikan sedang bobo, sedang tidur yang nyenyak sekali. Orang-orang bingung. Pak Yunus, aduh kita mau tenggelam ini.
kok bisa-bisanya Bapak tidur ya? Kok bisa-bisanya Bapak tidur dan tidak bangun, tidak peduli, tidak panik dengan keadaan ini? Atau jangan-jangan Bapak melakukan sesuatu ya sebelum naik kapal ini ya? Ayo Pak Yunus, jangan-jangan apa yang Bapak lakukan sehingga kapal kita dilanda badai seperti ini Bapak Yunus? Wah, semua panik, semua menyalahkan Yunus. Lalu adik-adik, di tengah keadaan kapal yang bergoncang, goyang-goyang, terus badai yang besar, terus semua orang berteriak, semua orang ketakutan, akhirnya Yunus yang juga pasti mengalami ketakutan, dia mengakui, dia katakan, angin yang besar dan badai yang besar ini datang menimpa kapal kita. Ini semua gara-gara kesalahanku, Pak. Yunus bilang seperti itu, akulah yang salah. Tuhan menyuruh aku ke Niniwe, tetapi aku tidak menurut. Aku malah pergi naik kapal ini dan sekarang sedang menuju ke Tarsus. Baiklah, sekarang Bapak dan awak-awak kapal yang lain boleh melemparkan saya ke laut. Nanti kapal ini akan berhenti dari badai dan tofan yang menyerang. Waduh, akhirnya ketika dengar seperti itu, wah benar. Akhirnya mereka membawa Yunus, mengangkat Yunus, mengikat Yunus, lalu membuang ke laut ya. Jadi adik-adik, Yunus dilemparkan ke laut dan kita tahu ceritanya, badai itu pun berhenti dan ternyata benar bahwa Yunus melakukan kesalahan dan Tuhan memberi peringatan lewat adanya badai tersebut. Orang-orang itu menjadi heran ya, tetapi Tuhan tetap baik sama Yunus karena Yunus mengakui kesalahan. Walaupun dia akhirnya dimakan oleh ikan besar, tetapi Yunus berdoa di dalam perut ikan dan Tuhan akhirnya membebaskan atau membuat ikan besar itu memuntahkan Yunus pada hari yang ketiga. Ya, dia dimuntahkan di darat, akhirnya Yunus tetap selamat. Nah, adik-adik, Yunus telah berbuat kesalahan, tidak menurut sama Tuhan, tetapi dia berani mengakui kesalahannya. Kalau adik-adik berbuat salah, akui saja. Misalnya adik-adik menumpahkan minum, atau menumpahkan makanan, atau merusak mainan, atau di sekolah adik-adik mungkin tidak jujur, ada yang adik-adik tidak berani katakan sama mama papa. Katakan aja, akui aja setiap kesalahan yang adik-adik buat ya. Kalau mama tanya, kamu tadi tumpahin minum ya, gimana respon adik-adik? Adik-adik akui saja, itu tidak apa-apa. Walaupun mungkin adik-adik punya ketakutan, nanti mamaku marah, nanti papaku marah. Gak apa-apa adik-adik, walaupun mama papa marah hanya sebentar, tetapi itulah yang Tuhan mau supaya kita mengakui kesalahan kita. Yang penting setelah kita mengakui, yang pertama kita minta maaf sama papa, sama mama, atau sama orang yang kita lakukan kesalahan, dan jangan lakukan lagi kesalahan itu. Lebih hati-hati lagi ya. Nah, itulah contoh dari Nabi Yunus, bagaimana dia walaupun dia mengalami hal yang gak enak, walaupun dia mengalami akhirnya harus dibuang ke laut, tapi ingat adik-adik, waktu badai itu datang, waktu dia mengalami peringatan dari Tuhan, dia tidak marah ya. Yunus tidak marah, Yunus tidak menyalahkan keadaan loh. Yunus gak menyalahkan kenapa sih harus badai. Yunus juga tidak menyalahkan kenapa sih kapal ini begini, kenapa sih barang-barang di kapal ini terlalu banyak mungkin sehingga kapal kita akan tenggelam. Tidak adik-adik, tetapi Yunus tahu ketika datang peringatan itu, ketika datang badai itu, ketika datang suara Tuhan menegur kehidupan Yunus, Yunus langsung sadar dan dia ingat bahwa dia telah melakukan kesalahan dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita dalam kesalahan kita. Amin adik-adik. Nah, itulah firman Tuhan pada saat sore hari ini yang singkat, yang kakak sekalian, kakak juga rindu adik-adik untuk kita berani, mulai saat ini kita berani mengakui kesalahan kita, sebesar apapun kesalahan kita.
mungkin kita takut sekali, mungkin akan ada hukuman yang menanti kita, atau mungkin kita pikir perbuatan kita nggak ada yang tahu, kalau kita bikin salah. Tetapi adik-adik, firman Tuhan di Amsal katakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Siapa yang mau disayangi adik-adik? Ya, pasti kita semua pengen disayangi kan? Pengen disayangi teman, disayangi orang tua, disayangi guru-guru kita, disayangi orang-orang sekitar kita. Terlebih kita ingin juga disayangi oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, mari kita belajar, kita mau berdoa pada saat sore hari ini. Kita lipat tangan kita tutup mata kita mau berdoa. Adik-adik, siap? Kita sungguh-sungguh berdoa ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, aku bersyukur untuk hari ini. Aku boleh mendengarkan firman Tuhan, aku boleh membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus, jadikan aku anak yang baik, anak yang manis, anak yang jujur, supaya Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan papa mama kami, berkati teman-teman kami, berkati adik kakak kami. Tuhan, tolong kami semua supaya kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Mungkin ada teman-teman kami yang sakit atau orang tua kami yang sakit. Tuhan, pada saat sore hari ini kami berdoa bagi mereka. Tuhan Yesus, jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya Tuhan mereka boleh cepat sembuh dan kami sama-sama boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang boleh kami dengar saat sore hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.